adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih karena hari ini kalian sudah menempatkan waktu untuk bersama-sama dengan Ibu di tempat ini. Baik, sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, mungkin Ibu meminta kesediaan dari satu orang dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Mungkin kakak bisa? Saya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu dari Ibu. Saya akan memimpin kita di dalam doa dengan ajaran agama saya Katolik. Berdoa mulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak, kami sudah memimpin kita dalam doa. Baik, hari ini kita akan mulai dengan saling memperkenalkan diri. Kalian belum saling mengenalkan satu sama lain? Belum. Baik, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang mungkin Ibu akan memulai perkenalannya dari diri Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama saya Carolina Triani Takut. Kalian bisa menyapa Ibu dengan Ibu Ina. Halo, Halo Ibu. Ibu. Halo semua. Sekarang mungkin mulai dari kakak sebelah saya. Oke, baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Nama saya Fitri Utami, biasa teman-teman di kelas Bangsa Fitri. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hai Fitri. Baik, teman-teman. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia, saya dari kelas 12 IPS 5. Hai Hai, Emilia. Baik, perkenalkan nama saya Unita Kuntisa, saya dari kelas 12 Bahasa 1. Terima kasih. Hai Uni. Baik, perkenalkan nama saya Elsa, saya dari kelas 12 Bahasa 1. Hai Elsa. Baik, perkenalkan nama saya Melan, saya dari kelas 12 IPS 1. Hai Melan. Baik, perkenalkan nama saya Elin dari kelas 12 IPS 1. Hai Elin. Perkenalkan, nama saya Elke Laos, biasa dipanggil Elke, saya dari kelas 12 IPA 4. Hai Elke. Oke, karena sekarang kita sudah saling mengenal sesama lain, Ibu berharap dengan perkenalan kita ini di dalam proses diskusi atau di dalam proses bimbingan ini kita dapat menyampaikan atau berdiskusi selayaknya teman. Jadi jangan ada rasa canggung, jangan ada malu-malu, jadi kita lurus saja, oke? Oke, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah tahu hal apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Belum. Oke, jadi di sini Ibu mengumpulkan kalian untuk melakukan kegiatan bimbingan dan bimbingan kelompok. Jadi di sini mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau ada yang pernah mendengar kata bimbingan kelompok? Belum. dengar saja. Oh, dengar. Ada yang belum, ada yang dengar. Jadi Ibu akan menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok di sini merupakan suatu kegiatan secara berkelompok. Nah, makanya kita di sini terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya saat kita melakukan diskusi itu ada dinamika di antara kalian. Misalnya kalian saling bertukar pikiran, berbagi pendapat dan lain sebagainya. Apakah di sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa nanti kalau misalkan ada ingin berpendapat atau ingin menyampaikan sesuatu itu, kalian tolong untuk memperhatikan sikap dan tutur kata. Jika ada teman yang sedang berbicara, silakan dengar dan simak dengan baik. Oke? Oke, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan melakukan sebuah permainan kecil atau kata lainnya ice breaking. Nah, di sini ada satu permainan namanya gajah dan semut. Sudah pernah dengar? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, berarti kalau sudah di sini mungkin satu orang bisa memimpin kawan-kawan untuk bermain gajah dan semut. Silakan. Silakan dijelaskan. Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu. Kalau gajah dan semut Ibu ini contohnya kalau nanti kalau Ibu sebut gajah kita bilang besar tapi tangannya begini. Terus kalau Ibu bilang semut kita bilang kecil tapi tangannya begini. Nah, teman-teman sudah paham
Sudah. Mungkin ibu bisa pimpin kembali. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semut. Kecil. Kecil. Konsentrasi, ingat. Cluenya bagaimana? Ingat ya. Ulang. Gajah. Besar. Melania, konsentrasi. Sekali lagi. Samut. Kecil. Oke. Satu kali lagi ya. Ibu lihat ya, konsentrasinya mulai terlihat baik. Oke, sekali lagi. Semut. Kecil. Semuanya konsentrasi buyar. Ibu juga konsentrasinya sudah buyar. Ulang sekali lagi. Gajah besar. Semut kecil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi. Ibu ada Oke. game satu lagi. Game satu lagi. Mungkin kita sambung kata kah? Mau bisa sambung kata. Bagaimana? Bagaimana nih? Ibu? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang makan sekarang. Nanti Makan misalnya apa? iya begitu. iya. Oke. Sudah. Mulai dari ibu kah? Jangan dari ibu terus. Dari LK. Oke. Silakan. Aku lupa nyanyi. Ini sedang apa? Iya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang baca sekarang. Sekarang sedang baca apa sekarang? Baca buku sekarang. Sekarang baca buku, baca apa sekarang? Buku cerita. Iya. Buku cerita sekarang. Sekarang cerita apa? Cerita apa sekarang? Cerita Barbie sekarang. Sekarang Barbie apa? Barbie apa sekarang? Barbie duyung. Sekarang duyung apa? Duyung apa sekarang? Kita hukum dia kan? Dia tidak bisa melanjutkan. Dukung. Duyung ikan. Duyung berenang. Di laut. Ya, di laut. Duyung laut. Duyung laut sekarang. Sekarang laut apa? Laut apa sekarang? Laut lepas sekarang. Sekarang kita sudah menyelesaikan permainan. Terima kasih karena kalian sudah berantusias dan bersemangat. Oke, sekarang kita masuk pada tahap kegiatan inti. Jadi di sini Ibu ada sebuah video tentang bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Jadi adik-adik di sini mungkin Ibu meminta perhatiannya untuk bisa menyimak video ini dengan baik, dan mungkin nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa kita mendiskusikannya secara bersama-sama. Ingat, di sini tadi bimbingan kelompok itu melibatkan dinamika, yang artinya bukan hanya ibu yang berinteraksi, tapi kalian juga. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Sekarang mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyup dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, ya caranya gak jelas. Dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran.
dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan yang tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah. Oke, sekarang kalian kan sudah menonton bagian awal dari video ini. Sekarang Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira setelah menonton beberapa menit atau beberapa cuplikan dari video ini, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Tami. Ibu, kalau menurut Ibu itu apa yang menyebabkan si Raka ini sampai bisa kecanduan narkoba begitu, Ibu? Oke, pertanyaan dari Tami. Apa sih Ibu yang menyebabkan Raka kecanduan narkoba? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Tami? Baik. Kalau tidak ada, langsung saja Ibu menjawab. Jadi penyebab penyalahgunaan narkoba ini ada berbagai macam hal. Yang pertama, kalian ini kan mungkin sudah memasuki tahap remaja akhir, yang dimana banyak pergaulan. Jika adik-adik semua memasuki pergaulan bebas dan tidak dapat mengontrol diri, akan terjerumus dalam hal-hal negatif, dan salah satunya adalah narkoba. Kenapa sih Raka bisa kecanduan? Yang pertama, mungkin Raka salah bergaul atau pergaulannya itu ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti yang dijelaskan dalam video, ketika kita mengonsumsi narkoba, terdapat zat-zat atau kandungan di dalam narkoba yang membuat kita kecanduan. Nah, zat untuk membuat kita kecanduan inilah yang menyebabkan kita terus-menerus akan mengonsumsi narkoba. Apa sampai di sini bisa paham? Bisa. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ini sama bertanya. Ya. Kalau narkoba ini beli di mana? Astaga, Onita, ini maksud pertanyaan kamu ini apa ini? Tidak Ibu, kan mereka kecanduan narkoba atau pasti kan Ada suppliernya begitu. Nah, kalau soal ini sepertinya Ibu juga kurang mendapatkan informasi karena Ibu tidak mengonsumsi narkoba. Akan tetapi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menyebarkan narkoba ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, dalam bergaul atau dalam pertemanan itu, jika kita salah bergaul, pasti nantinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal ini, ya narkoba ini. Jadi pasti ada orang-orang tertentu yang menyalurkan atau menyediakan narkoba tersebut. Kalau misalkan orang-orang yang kecanduan itu mungkin mereka mendapatkan ini narkoba ini dari teman-teman mereka atau rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, ya seperti inilah, seperti yang ada di video. Ada lagi? Sudah, oke. Kita lanjutkan ya. Atau kamu keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin senang, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini, udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas nggak jelas, cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Nah, tadi kalian dengar tidak apa dampak buruk dari narkoba berdasarkan penjelasan di video ini? Ada yang dengar? Ya, mungkin salah satu orang bisa menjelaskan kira-kira yang kalian tangkap dari penjelasan ini, bahaya dari narkoba itu apa sih? Silakan. Ya, silakan LK. Dampak negatif yang dari penggunaan narkoba itu Ibu dijauhi orang-orang sekitar dan juga emosi kita tidak stabil. Oke, betul sekali ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan, Emilia.
Emosi berubah-ubah Ibu. Ya, betul sekali. Emosi berubah-ubah. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi sering lupa atau fungsi otaknya menurun. Iya, fungsi otak menurun. Ada lagi? Oke. Ya, silakan. Friska. Ini fisiknya misalnya ini apa Ibu turun maksudnya dari yang kinder Iya, isi iya. tiba-tiba Oh turun. ya, Ibu paham. Oke. Terima kasih ya. Dengan terjawabnya semua pertanyaan yang Ibu kasih, artinya di sini kalian betul-betul memperhatikan penjelasan dari video ini. Jadi seperti yang kalian sebutkan, dampak negatif dari penggunaan narkoba ini sangat beragam. Seperti yang kalian sebutkan, emosi yang tidak stabil, kurangnya fungsi otak, kerusakan organ-organ vital atau fisik kita bisa terganggu, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling fatal itu penggunaan narkoba jika kita sudah kecanduan, itu bisa menyebabkan kematian. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Ibu. Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya bisa jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-rame sekarang ini. Serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Ada pertanyaan. Kira-kira menurut kalian bagaimana cara supaya kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Ayo, Saya Bu, silakan Melania. kalau menurut saya kita harus menjaga pergaulan kita Bu. Oke, dari Melania dia mengatakan jaga pergaulan ibu, jangan gak bergaul sembarang. Seperti itu? Ya, Bu. Oke, ada lagi? Ya, silakan Utami. Bisa sempatkan diri untuk olahraga, jadi tidak di rumah terus Ibu. Oke, sempatkan diri untuk berolahraga. Ada lagi? Ya, silakan Anita. Tadi seperti yang awal Ibu omong tadi, selain maksudnya kita harus menjaga kita punya pergaulan, tapi yang paling penting itu kita mengontrol diri. Maksudnya kita menyaring toh, kalau teman ada kasih begini-begini, kita harus cari tahu dulu begitu. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Saya punya adik-adik ini sangat-sangat cerdas ya. Artinya kalian cepat tanggap. Oke, mari kita saksikan video selanjutnya jawaban dari pertanyaan ini. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat membantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjalin hubungan dengan teman-teman kita, padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi seperti ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng setelahnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatasin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak kok kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya, bikin ide baru sama menyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk membahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah. Nah, kalian sudah dengarkan? Artinya apa yang kalian sudah sampaikan tadi
itu poin-poinnya seperti itu. Jadi ini ada tambahan lagi, yaitu ngobrol dengan orang tua, curhat dengan orang tua. Kalau misalkan selama ini mungkin ada hal-hal yang buat kalian stres di sekolah, misalnya ibu guru matematika dia selalu begini. Nah, sampai di rumah tidak ada salahnya untuk menceritakan hal tersebut ke orang tua. Sekalipun atau meskipun orang tua kalian tidak bisa memberikan jawaban, setidaknya perasaan kalian itu bisa lega. Atau tadi seperti ini, kalau misalkan pelajaran sudah usai, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk mengobrol dengan teman-teman. Dan juga ingat, jangan lupa untuk berdoa. Sampai di sini paham? Paham, Paham. Ibu. Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi. Pakai akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng, tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh, keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Oke, sekian hasil untuk video kita hari ini. Sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan atau hal apa saja yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman kalian hari ini. Ibu persilakan. Emilia, silakan Emilia. Gimana Ibu? Ya. Tadi pertanyaannya saya lupa. Untuk simpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi narkoba itu Mungkin suaranya bisa dibesarkan sedikit. jadi hasil bimbingan kita hari ini bahwa narkoba itu adalah zat-zat yang tidak dapat dikonsumsi secara bebas, dan apabila dikonsumsi dan menjadi kecanduan bisa memberikan dampak-dampak negatif seperti depresi, stres, perubahan emosi, dijauhi oleh teman-teman, dijauhi oleh keluarga. Maka dari itu kita harus menghindari narkoba dengan cara memperhatikan pergaulan, tidak mencoba-coba, banyak berolahraga dan melakukan aktivitas yang berguna, baik itu membuat video, bercerita dengan keluarga, atau melakukan aktivitas lainnya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Emilia. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, sekarang mungkin dari Ibu ya. Terima sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena hari ini kalian sudah berantusias. Pesan dari Ibu, jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena apa? Sekali kalian mencoba, akan menyebabkan ketergantungan seperti yang dijelaskan dalam video ini. Jadi perhatikan pergaulan, cari teman-teman yang jangan membawa kalian kepada dampak negatif. Jangan lupa menjalin hubungan yang atau relasi yang baik dengan sahabat, dengan teman di sekolah, di lingkungan rumah, terutama juga relasi dengan orang tua, dan yang paling penting tadi apa? Jangan lupa berdoa. Oke. Jadi mengingat waktu kita sudah hampir habis, mungkin Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Akan tetapi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan dulu bahwa Ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Jadi mungkin setelah kegiatan ini kalian bisa mengisinya di sini, atau mungkin nanti pulang ke rumah baru diisi juga tidak apa-apa, dan besok baru kasih ke Ibu. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin. Oh, silakan Utami. Ibu, saya mau tanya Ibu. Iya. Ini mau bikin slogan sedikit. Oke, Utami mau bikin slogan, silakan. Slogannya jauhi narkoba, dekati aku. Oke, silakan Utami yang pimpin. Oke, sama-sama. Jauhi narkoba, dekati aku. Oke, 1, 2, 3. Jauhi narkoba, dekati aku. Bagus ya, dia kreatif sekali. Mungkin dari tadi ini dia berkonsentrasi untuk karena dia jomblo. Dia konsentrasi. astaga. Ingat sebentar lagi mau kelulusan, jangan pikir jomblo-jomblo dulu.
pikir dulu ini UTD kamu dekat ini. Iya, Oke, Ibu. sekarang mungkin Elke yang menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan. Nak. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan antusias kalian pada pagi hari ini. Sampai ketemu untuk perjumpaan untuk minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sampai Selamat pagi. Selamat pagi. Satu